Oke, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Nah, sepertinya ini eh, mu- muka-muka yang kemarin join Kimdas satu ya. Sebagian ada Iya. yang kemarin ikut. Ya, oke lah. Nah, sebenarnya kalau mungkin kemarin ada ikut Kimdas satu kan ada sedikit menyinggung ya terkait dengan kimia organik dan kimia anorganik. Tapi kalau misalnya di Tekpen atau di biologi, kimia anorganik ada dibahas nggak sih, Mbak? Atau kimia organik Nggak aja? ada. Oh, nggak ada ya? Oke. Nah, jadi mungkin langsung aja ya. Di sini saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah terlihat jelas belum? Udah. Udah ya. Oke, jadi di sini kita pengenalan dulu ya. Sedikit komparasi antara senyawa organik sama senyawa anorganik gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin kita ikutin BMP-nya gitu ya. Kalau kita ikutin BMP-nya sendiri, itu kan awalnya kalau nggak salah masih terkait dengan apa namanya, pengenalan dulu. Kimia organik itu apa sih gitu ya. Jangan sampai kita mau belajar kimia organik tapi kita nggak tahu kimia organik tuh yang mana gitu ya. Nah, tapi di sini perlu udah langsung saya highlight aja ya bahwasanya katanya sih di sini eh, senyawa yang menunjukkan bahwasannya selalu mengandung atom karbon. Tapi perlu diingat gitu ya, enggak semua yang isinya atom karbon itu pasti selalu organik gitu ya. Tergantung temennya siapa. Nah, nah, selain karbon itu ada hidrogen ya, kemudian ada oksigen, ada nitrogen gitu ya. Ataupun yang kayak misalnya sulfur, unsur-unsur halogen ya. Unsur-unsur golongan 7A ya, dari atas tuh fluor, terus kemudian di bawahnya klor, brom, iodin gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini di compare nih bahwasanya perbedaan antara senyawa organik sama senyawa anorganik gitu ya. Bahwasanya kalau senyawa organik itu gitu ya, asalnya atau ada itu di dalam makhluk hidup. Ya, berasal dari makhluk hidup. Nah, kalau anorganik itu di alam sekitar kita dapatnya gitu ya. Ada di alam sekitar yang biasanya itu benda-benda mati gitu ya, atau dari benda mati. Walaupun ya emang ada benda mati yang mungkin di dalamnya tuh masih ada senyawa organik gitu ya. Tapi itu makhluk hidup yang udah mati bukan benda mati ya. Yang biasanya kalau untuk si siapa? Kalau anorganik tuh biasanya ada logam-logamnya ya. Kalau ada logam itu pasti anorganik ya. Makanya di sini ketika kita bahas secara sifat gitu ya, secara umum kalau ada logam dan ditemani oleh non logam itu pasti ikatan ion ya, pasti ikatan ion pada umumnya. Nah, kalau ikatan ion itu pasti elektrolit terkecuali dalam bentuk padatan ya. Nah, makanya di sini kalau kita compare juga bahwasanya di sini ada nggak sih unsur atom logam? Nah, kalau di senyawa organik itu nggak ada. Jadi pure unsur non logam. Kalau senyawa organik ada. Nah, unsur karbon senyawa organik pada umumnya selalu ada, gitu ya, selalu ada. Nah, kalau senyawa anorganik sebagian besar tidak ada. Nah, secara umum juga kalau senyawa organik itu ikatannya kovalen ya, karena kan rata-rata non logam dengan non logam. Terus habis itu untuk titik lebur dan titik didihnya, karena kalau kita compare ya perlu diingat bahwasanya ini itu bergantung kepada apa namanya, besarnya gaya antar molekul gitu ya. Nah, gaya antar molekul yang dimana dimulai daripada ikatan ion dengan ion gitu ya. Kemudian kovalen dengan kovalen, dan kovalen juga ada polar dan non polar gitu ya. Nah, itu nanti dari paling atas sampai paling bawah itu ada susunannya. Yang dimana paling atas itu paling kuat dan menyebabkan titik leleh dan titik lebur gitu ya, titik dan titik didihnya itu tinggi gitu. Nah, senyawa organik itu pada umumnya mudah terbakar ya. Dan sedangkan ini anorganik adalah tidak mudah terbakar. Nah, contohnya
Contohnya itu ini glukosa ya, yang biasanya kalau reaksi reaksi respirasi ya, atau hasil reaksi fotosintesis. Kemudian ada metana, dan kemudian ini ada CH3COOH, ini ada etanol ya, alkohol, itu adalah senyawa organik gitu ya. Nah, sedangkan senyawa anorganik itu karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu strukturnya mudah gitu ya kalau kita compare sama senyawa organik gitu ya. Dan juga ini hasil yang dimana ini tidak selalu harus makhluk hidup gitu loh. Asalnya nggak harus selalu makhluk hidup. Kayak kalau kita bakar sampah ya, kita bakar sampah itu kan dari asalnya benda mati yang dibakar, hasilnya adalah CO2. Sedangkan ketika kita bakar itu hasilnya adalah CO2, makanya kenapa CO2 ini sebenarnya lebih ke senyawa anorganik gitu ya. Nah, terus natrium karbida nih, walaupun ada unsur karbon, tidak selalu senyawa organik. Contohnya kayak natrium karbida, kemudian karbon dioksida, kemudian ini kalau biasanya laskarbit tuh juga ya, ada kalsium karbida tuh, kalsium karbida, CaC2. Nah, ini juga sama. Ini adalah ikatan ion gitu ya, yaitu adalah terkait dengan senyawa anorganik. Seperti itu ya. Atau nanti boleh gitu ya, mungkin di search lagi atau mungkin boleh cari di sumber lain bahwasanya apa sih bedanya senyawa organik sama senyawa anorganik. Nah, ketika di sini selalu ada ya, biasa pada umumnya ada gitu ya. Nah, makanya kenapa senyawa organik itu kalau kita lihat nih kan unsur karbon selalu ada gitu ya. Nah, makanya untuk senyawa organik itu tidak jauh dari atom karbon. Makanya mungkin kalau paling pertama masih ingat di materi sekolah gitu ya, pertama kali senyawa organik yang kalian pelajari itu biasanya adalah hidrokarbon ya. Senyawa yang paling yang senyawa organik gitu ya, yang dipelajari gitu ya secara menyeluruh itu pertama kali hidrokarbon. Baru nanti ada hidrokarbon, baru nanti kan ada alkana, alkena, alkuna, baru nanti ada senyawa turunan alkana ya, dari alkohol sampai ester ya, atau sampai ester, yaitu adalah alkil alkanoat. Nah, mungkin untuk kekasan ini juga masih teoritis ya. Jadi mungkin di sini ada yang namanya kekasan atom karbon ya, mungkin kalian bisa baca sendiri ya terkait dengan kekasan atom karbon. Nah, kayak misalnya atom karbon. Nah, saya mau nanya dulu, atom karbon itu termasuk unsur non-logam yang dimana masuk golongan berapa? Itu dulu. Ayo. Unsur karbon itu atau atom karbon itu kalau dalam sistem pada tabel periodik, dia masuk golongan berapa? Halo. Ayo. Kira-kira 4A, Kak. 4A. Nah, ada nggak sih hubungan golongan dengan konfigurasi elektron? Apa? Ada nggak kira-kira hubungan? Kan tadi atom karbon, ada atom karbon itu nomor atomnya 6 ya, nomor atomnya 6. Untuk nomor masanya itu bisa ada 3 varian gitu ya. Udah rasa kayak makanan aja gitu ya, ada variannya. Ada 12C, ada C12, ada C13 sama C14. Nah, itu adalah isotop gitu ya.
Nah, untuk atom karbon ini ada di tadi golongan berapa? Golongan 4A, 4A. terus periode 2 gitu ya. Yang dimana ini kalau misalnya kita ketahui bahwasanya ketika ini dibikin konfigurasi elektron, baik dengan konfigurasi elektronnya si Bohr gitu ya. Konfigurasi elektronnya Bohr itu kan dia cuma nulis 6 karbon itu ya 2,4 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pakai mekanika kuantum, itu 6C dibikin jadi 1s2, 2s2 dan 2p2. Yang dimana sebenarnya ini sama-sama kita punya informasi bahwasanya ini elektron valensinya 4. Ya. Nah, cuman kalau di mekanika kuantum dispesifikan gitu ya, dispesifikan bahwasanya karena ini adalah blok S dan blok P gitu ya, atau orbital S dan orbital P, maka dia termasuk golongan A gitu ya. Nah, apa hubungan elektron valensi itu? Ya, elektron valensi itu adalah elektron ya. Perlu diingat lagi, makanya kenapa di sini ada harus kimia dasar dulu gitu ya. Adalah elektron pada kulit terluar. Ya, pada kulit terluar. Berarti di sini elektron valensinya paling luarnya elektronnya ada berapa? Ada 4. Nah, kalau kita gambar secara struktur Lewisnya, kalau kita gambar gitu ya, berarti ini ada atom karbon, ini ada inti atom gitu ya. Mungkin ini saya kasih warna gitu ya. Inti karbonnya warna coklat gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti ada ini, ada jadi yang pertama tuh kulit K gitu ya. Ada kulit K, kemudian lanjut lagi ada kulit L gitu ya. Nah, maka ini kalau kita bikin elektronnya ini adalah bentuk yang bola merah aja gitu ya, saya tulisnya. Pertama di kulit pertama ada 2 ya. Kemudian di dalamnya ini ada 4. Nah, maka kalau kita bikin struktur Lewisnya gitu ya, maka C itu tangannya ada 4. Ya, tangannya ada 4. Nah, karena inilah ini adalah salah satu kekhasan atom karbon. Dia punya tangannya 4 elektron valensi. Seperti itu, ya. Nah, selain itu juga terkait dengan ini, terkait dengan tangannya 4, dia bisa ikatannya enggak, kan gini. Kalau biasanya contoh logam deh, atom logam itu nggak bakal bisa berikatan gitu ya, maksudnya berikatannya bukan ikatan logam tapi ikatan kimia gitu ya, secara kayak misalnya ikatan ion, dia tidak akan bisa berikatan dengan sesamanya gitu ya, tidak akan bisa berikatan dengan sesamanya, makanya tidak ada Na2 gitu ya. Atau misalnya kita bikin Ca2 gitu ya, secara sendiri gitu, harus ada temennya kayak CaCO3 gitu ya, ataupun misalnya MgOH 2 kali ya, magnesium hidroksida. Nah, kalau misalnya ini dia bisa berikatan gitu ya, bisa berikatan banyak. Nah, di mana si karbon ini bisa ikatan kovalen baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan unsur-unsur lain gitu. Kayak misalnya berikatan dengan unsur nitrogen, ataupun hidrogen gitu ya, ataupun klorida ya, yang tadi di awal disebutkan itu bisa tuh berikatan gitu ya. Kayak misalnya makanya ada CO2 dan lain sebagainya, itu dia bisa berikatan dengan dirinya sendiri ataupun dengan atom lain. Yang dimana ikatannya adalah ikatan kovalen yang jelas, karena dia pasti berikatannya dengan non logam. Karena kalau dia berikatan sama logam sih bisa ya. CaC2 tuh kalsium karbida itu adalah ikatan ion ya, berikatan dengan logam kalsium atau logam natrium.
Nah, makanya ketika misalnya kalau dibikin ya itu tangannya udah 4 gitu ya, dan dia bisa berikatan kovalen. Makanya dia banyak banget tuh senyawanya, senyawa karbon. Ada CH4, ada CO2, ada CCl4, ada apa namanya CH3COOH, banyak banget senyawanya ya. Atau sebenarnya mungkin ini kalau mau review, ini reviewnya nanti mungkin bisa cek materi SMA, ini harusnya cukup ya kalau untuk kekerasan atom karbon. Apa namanya, kayak misalnya untuk ntar wait, misalnya kekerasan atom karbon deh gitu ya. Kekerasan atom karbon, nah itu biasanya kalau nggak salah ada berapa gitu ya, ada beberapa ada banyak kok gitu ya. Contohnya kayak misalnya ini atom memiliki 4 elektron valensi ya. Terus habis itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen, kemudian membentuk rantai karbon dengan sesamanya dan bisa panjang banget gitu ya. Bahkan bisa C-nya sampai berapa gitu ya, bisa sampai C-nya 10, 20 gitu. Dan selanjutnya juga tidak harus dia ikatan tunggal, tapi dia juga ada kemungkinan ikatan kovalen yang dimana rangkap 2 ataupun rangkap 3 gitu ya. Makanya senyawanya banyak banget ya, karena ada beberapa kemungkinan rantai karbonnya seperti itu. Nah, yang pertama yang dibahas mungkin di sini terkait dengan yang namanya rantai gitu ya. Rantai yang dimana ini untuk struktur ini struktur Lewis tuh yang bentuknya begini. Nah, ini struktur Kekule ya, yang ada garis-garisnya. Jadi kalau misalnya kita bikin CH4 ya, biasanya rata-rata kita kalau untuk si siapa tuh, kalau biasa di sekolah itu di mix biasanya ya, biasanya di mix, di ada apa namanya, biasanya kalau emang yang baru belajar gitu ya, mungkin waktu di sekolah belajar kan biasanya C sama H4 gitu ya. Membentuknya seperti ini misalkan. Set. Nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya mix antara struktur Lewis, karena di sini ada titik-titiknya gitu ya, dengan struktur Kekule gitu ya, dimana ini ada ditarik nih. Set, 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 set. Yang dimana ini mengikuti kaidah duplet dan kaidah oktet ya. Ini oktetnya si karbon ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Sedangkan untuk si atom hidrogennya itu duplet. Ya, duplet ya. 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, cuman biasanya untuk penulisannya kalau misalnya emang mau ini, kalau emang mau dispesifikan dirinci ya kayak tadi, misalnya CH4 itu kalau kita bikin secara struktur Lewis, ini sebenarnya mungkin biar lebih enak kalau ada warnanya gitu ya. Ini punya si karbon. Nah, punya si karbon nih. Gitu ya, punya si karbon. Nah, ada hidrogen di sebelah kirinya persis, nempel langsung, nggak ada kayak garis-garis gitu. Nah, yang dimana ini hidrogennya saya kasih pakai warna hijau aja deh gitu ya. Nah, jadi tuh digabung sebenarnya seperti ini. Ini namanya baru struktur Lewis. Makanya mungkin kalau di sini udah SMA-nya masih ada zaman UN nggak? Kalau yang ngambil SMA. Halo. Udah UN-nya udah nggak ada? Saya masih UN. Oh, masih ada kan ya. Nah, biasanya tuh saya ingat banget tuh UN salah satu soalnya tuh pasti ada yang gambarnya begini, nanti ditanya kira-kira ini itu ikatan apa? Ikatan kovalen kah? Kovalen tunggal kah? Atau kovalen rangkap 2 kah? Atau kovalen koordinasi? Biasanya begitu. Ya. Nah, ataupun yang tadi struktur Kekule gitu ya. Nah, ini struktur Lewis gitu ya. Nah, struktur Lewis, ini struktur Kekulenya. Ya langsung aja C H H H H gitu ya. Ini senyawa CH4.
Nah, ini kalau namanya nanti ada cara namanya ya. Oke, so berarti tadi ya udah ini. Terus juga kalau misalnya mungkin kita baca lagi bahwasanya bentuknya kan strukturnya ya ada dua gitu ya. Kemudian di sini juga jenis rantainya gitu ya, jenis rantainya ada yang tadi di ini kan ada tuh ya, membentuk kovalen yang ikatan panjang gitu ya, ada rantai lurus seperti ini. Tapi selain lurus dia juga bisa bercabang dan nanti dia juga akan membentuk siklus gitu ya. Makanya nanti untuk senyawa hidrokarbon ada kebagi menjadi dua. Ada senyawa alifatik rantai terbuka gitu ya. Ini rantai terbuka nih, yang lurus sama bercabang ini rantai terbuka karena nggak ada ujungnya gitu. Bukan nggak ada ujungnya, maksudnya nggak ada ujung ketemu ujung gitu, nggak ketemu langsung. Beda sama siklis. Kalau siklis tuh yang namanya siklus gitu ya, pasti depannya di mana, ketika dia muter pasti belakangnya pasti ketemu lagi sama awalnya gitu ya. Nah, terus nanti karena ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2 dan ada ikatan kovalen rangkap 3. Nah, di sini perlu diketahui nanti akan ada dua jenis ikatan. Ada jenis ikatan sigma dan ada ikatan pi. Nah, ini kalau emang nggak mau ribet gitu ya, langsung aja bahwasanya kalau ikatan tunggal itu ikatan sigma gitu ya, pasti yang tunggal tuh ada sigmanya 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya ikatan rangkap 2, ya rangkap 2 itu ada sigmanya, ada pi-nya. Pi-nya itu yang bagian rangkapnya. Nah, nanti ada tuh secara overlapping ada ikatan sigmanya gitu ya. Nah, dia satu-satu kombinasinya. Kalau ikatan rangkap 3, 1 ikatan sigma, 2 ikatan pi. Seperti itu ya. Nah, kalau ini mungkin harus terkait dengan ada hubungannya sama bentuk molekul ya, teori hibridisasi, sp3 dan lain sebagainya. Mungkin ini nanti nanti coba. Nah, ini yang tadi saya mau jelasin bahwasanya ikatan sigma, ikatan pi gitu ya. Nah, ini ikatan sigmanya itu yang ini nih. Ini rangkap 2 nih, ikatan tunggal antara C dengan C gitu ya. Nah, tapi ketika kita bikin C di sini kan ini berarti hitungannya adalah C2H2 alias senyawa etuna gitu ya, senyawa alkuna. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat bahwasanya itu di bagian sini ini enakan emang ada 3D-nya sih gitu. Daripada kalau misalnya gambarnya mungkin dua dimensi aja gitu ya. Jadi di sini ada ikatan sigma dan nanti di sini ada yang namanya ada overlapping nih ya. Nanti di sini ada ikatan pi sama ikatan pi. Jadi kalau misalnya mungkin ikatan mungkin lebih enaknya gini kali ya. Ada ikatan rangkap gitu ya. Mana ya? Nah, ini nih kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kalau kita lihat gambar secara 2 dimensi aja ya. Nah, bahwasanya ini ada ikatan sigmanya tuh. Nah, ikatan pi ya, sorry. Ini ikatan pi dan kemudian ini ada ikatan sigma gitu. Dan ini karena rangkap 3 gitu ya. Ikatan sigmanya itu ada 2 biji. Gitu ya. Ikatan sigmanya ada 2 biji. Sedangkan untuk ikatan pi-nya ada 2 biji, kemudian ikatan sigmanya ada 1 di tengah gitu ya. Nih seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya rangkap 2 gitu ya. Kalau rangkap 2 dia ikatan sigmanya 1 gitu ya, di tengah terus sama 1 lagi di sini ikatan pi 1 biji. Ya kalau tunggal ya ikatan sigma semua tuh ya. Nah, kayak gini nih modelnya tuh. Ini ikatan pi, kemudian ini nih ikatan sigma sama ikatan pi 1-1. Ini juga 1-1. Nah, ini ikatan pi aja gitu ya. Oke, wait dulu. Oke, ini dulu ikatan pi apa ikatan sigma? Iya benar, ikatan sigma ya. Oke. Nah, terus kalau ini nanti secara kita belajar teori hibridisasi aja nanti terpisah.
Nah, ini ya bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada orbital P ya. Nah, ini ada ikatan ada ikatan sigma di sini. Di sini ada ikatan pi-nya 1 biji gitu ya. Oke, wait dulu. Nah, mungkin ini. Nah, ini rumus kimia dalam kimia organik yang sebenarnya ini adalah rumus umum gitu ya, nggak harus kimia organik. Cuman biasanya beda kalau untuk kimia anorganik itu nggak ada strukturnya karena dia kan bentuknya adalah ikatan ion alias ada serah terima gitu ya. Harusnya logikanya kalau serah terima ya udah ini ngasih ya terima udah selesai gitu. Nah, di mana rumus itu ada 3 ya. Ada rumus empiris, ada rumus molekul, dan ada rumus struktur. Jadi kalau yang dinamakan ini nih kayak C4H10 gitu ya, itu adalah namanya adalah rumus molekul. Tapi kalau kita lihat di sini C-nya 4 hanya 10. Kalau kita bikin perbandingan paling sederhananya itu C-nya 2 hanya 5. Nah, itulah yang dinamakan rumus empiris. Jadi rumus empiris itu adalah rumus molekul yang dimana dia memiliki perbandingan paling sederhana dan berlaku ada kelipatannya. Jadi N di sini nanti bergantung sama massa molekul relatifnya, gitu ya. Nah, massa molekul relatifnya itu kan tinggal dijumlahin aja tuh AR-nya ya. Nah, itu nanti bahasnya di kimia dasar aja. Nah, kemudian ini rumus struktur. Nah, rumus struktur tuh yang kayak gini nih, ya. Nah, yang kayak ada tadi struktur Lewis sama struktur Kekulé tuh. Nah, terus abis itu di sini ada rumus titik gitu ya. Kemudian ada rumus garis yang tadi ini Lewis gitu ya. Ini adalah Kekulé dan ada lagi nggak pakai garis. Ada juga gitu yang didempetin yang biasanya kalau mungkin pernah lihat soal kimia gitu ya waktu pas SMA tuh ada CH3, CH2 tanpa ada garisnya sama sekali. Ya, itu sebenarnya ada garisnya. Cuman dibikin versi ringkasnya aja gitu tanpa garis. Ya. Nah, dan biasanya ini kalau ada cabangnya dipakein dalam kurung gitu ya ataupun untuk menyingkat gitu ya. Oke. Nah, nanti ini ya. Oke. Tuh ya, ini kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, jadi mungkin kita bahas untuk teori hibridisasi ya. Ini mungkin langsung ada hubungannya dengan biasanya untuk menentukan bentuk molekul gitu ya. Untuk menentukan bentuk molekul tuh ada dua pendekatan. Yang biasanya kalau kita terkenal dengan yang namanya VSPR gitu ya. VSPR bentuk molekul tuh yang ada 2 biasanya yang biasa dipakai gitu ya. Ada yang namanya ada teori VSPR ya, valence shell electron pair repulsion, yang dimana ini ada hubungan dengan pasangan elektron valensi gitu ya, yang dimana pasangan-pasangan itu nanti akan saling tolak menolak gitu ya. Nah, nanti di sini ada yang biasanya kalau misalnya mungkin masih ingat tuh adalah AXMEN gitu ya, yang dimana M sama N di sini, M ini menyatakan banyaknya pasangan elektron ikatan atau PEI gitu ya. Nah, kalau untuk yang N itu adalah banyaknya pasangan elektron bebas gitu ya, alias yang tidak berikatan, yang biasanya disingkat dengan PEB gitu. Nah, ada juga teori hibridisasi. Nah, teori hibridisasi. Nah, hibridisasi gitu ya. Teori hibridisasi yang dimana teori hibridisasi ini, kalau ini kan kita harus gambar gitu ya, kita atau yang biasanya untuk nentuin jumlah PEI itu tinggal kita lihat aja sebenarnya, dan PEB itu juga bisa pakai rumus sebenarnya.
Nah, tapi kalau emang misalnya perlu digambar dulu, ya itu lebih bagus. Nah, kalau untuk teori hibridisasi itu ya, nah bahwasanya nanti akan ada 3 gitu ya biasanya. Ada di sini ada SP2 ya, SP, kemudian ada SP2 dan SP3. Di sini paling mentok SP3, walaupun sebenarnya ada SP3D gitu ya. Sebenarnya ada SP3D gitu ya. Kemudian ada SP3D2. Nah, tapi karena kita bahas adalah senyawa karbon yang punya tangan paling mentok 4, maka yang kita bahas cuman ini aja. SP2 sama SP3. Ya. Yang paling gampangnya adalah sebenarnya untuk SP3, SP2 itu bisa dilihat daripada bagaimana dengan ikatannya, gitu ya. Kalau ternyata misalnya ini dengan ini ikatannya adalah kovalen tunggal gitu ya, ataupun ikatan ini, maka udah ketahuan tuh pasti, oh ini SP, terus ini SP2 gitu ya. Sorry. Nah, SP3, SP2, SP ini yang dimana secara bentuk molekul kalau SP itu berarti ada apa namanya 2 domain elektron ya. 2 domain elektron itu masuknya bentuk secara umumnya adalah linear ya, linear atau garis lurus. Nah, kemudian kalau SP2 gitu ya, S-nya 1, P-nya 2, itu berarti ada 3 domain elektron nantinya. 3 domain elektron yang dimana ini secara umum itu adalah bentuknya segitiga datar. Ya, segitiga datar, segitiga datar, atau mungkin bisa dikenal dengan yang namanya selain segitiga datar tuh ada yang namanya trigonal planar, gitu ya. Trigonal planar tuh datar gitu ya. Trigonal tuh berarti apa namanya 3 sisi, tapi biasanya juga ada beberapa textbook yang nulis trigonal datar gitu ya. Jadi di mix tuh pakai trigonal terus datar. Nah, kalau di sini SP3 itu adalah 4 domain elektron. 4 domain elektron yang dimana ini bentuknya adalah tetrahedral. Tetrahedral umumnya. Nah, cuman kalau untuk VSPR itu dispesifikin lagi tuh. Untuk tetrahedral ada tetrahedral, kemudian nanti ada ini gitu ya, sampai nanti ada bentuknya adalah bentuk T dan lain sebagainya gitu ya, atau bisa bentuk V gitu ya. Nah, itu baru di bagian VSPR. Kalau teori hibridisasi udah bahasnya begini aja. Gitu ya. Nah, sebenarnya untuk dapat ini nggak tahu ya, apakah dibahas untuk SP2-nya untuk mendapatkan oh ini teorinya hibridisasinya apa gitu ya. Tapi misalkan saya ambil contoh aja deh. Misalnya contoh CH4 yang tadi ya. Contohnya sebagai contoh gitu ya, contoh CH4. Kita tahu bahwasanya bentuk atau strukturnya kita gambarnya begini. Ya, CH4 gitu ya. Kemudian di sini kalau kita punya informasi bahwasanya di sini udah jelas bahwasanya atom pusatnya itu adalah atom C. Gitu ya. Nah, kemudian selain ada atom C, ada atom sekelilingnya itu adalah hidrogen gitu ya. Nah, sekarang kalau semisal kita bahas berapa banyak pasangan elektron yang berikatan? Coba di atom pusatnya. Boleh dibantu? Ayo, pasangan elektron ikatannya atau pasangan elektron yang berikatan? Ayo. Pasangan elektron yang berikatan ada berapa? Di sini. Ada 4 ya. Yang mungkin bisa saya highlight lagi nih, yang warna merah nih ya. Ada 4 biji di sini. Nah, berarti di sini pasangan elektronnya ikatannya adalah 4. Kemudian di sini PEB-nya
Di atom pusatnya ada nggak pasangan elektron yang tidak berikatan alias bebas? Nggak ada. Ya karena tangannya udah 4, dipakai 4, ya udah otomatis nggak ada pasangan elektron bebas gitu ya. Seperti kayak misalnya kalau kita bahas H2O gitu ya. Nah, ini berarti bisa kalau kita tahu PI sama PIB-nya, AX4E0 ini bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Gitu ya, tetrahedral yang dimana kalau digambar tuh tetrahedral tuh begini gambarnya tuh. Sebenarnya ini gambar CH4 tuh nggak gini. Gambarnya kalau secara dimensional gitu ya. Set begini, gitu ya. Kemudian ada ke atas, kemudian di sini ada ke depan gitu ya. Kemudian di sini ada ke belakangnya. Nah, ada ke belakang dia. Nah, cuman di sini kalau gambarnya nggak bisa ngebayangin gitu ya, emang agak susah. Karena emang harus ada bentuknya secara bulat-bulatnya gitu loh, ya. Nah, jadi bentuknya tuh tetrahedral seperti ini. Nah, kalau misalnya ditanya untuk bagaimana untuk teori hibridisasinya, nah dari sini berarti logikanya atau misalnya berdasarkan teori di atas, bahwasanya ini berarti kira-kira hibridisasinya si C ini apa? Si C ini apa? Kita lagi bahas atom pusat nih, bentuknya tetrahedral. Kira-kira teori hibridisasinya mana? SPK, SP2K, atau SP3 masuknya? Ayo, kira-kira SP2K, SP3K, atau SP? SP3. SP3 gitu ya kan, SP3. Yang sebenarnya ini kalau misalnya kita runtut kenapa bisa SP3, ya kita gambar dulu, kita bikin dulu konfigurasi elektronnya Aufbau nih. Si atom pusatnya dulu. 1s2, 2s2, 2p2. Kemudian kita gambarlah diagram orbitalnya gitu ya, atau yang kotak-kotaknya itu. Set. Gitu ya, ini adalah 2s2. Kalau 2p2-nya itu kotaknya kan ada 3 gitu ya. Ada 6 elektron yang bisa di ini. Nah, maka ketika kita bikin gitu ya, kita bikin, maka ya kita bikin tarik begini, terus ini begini. Nah, pertanyaannya adalah sekarang di sini kita punya berapa ruang kosong? Itu dulu. Ada berapa ruang kosong yang bisa itu tempatin? Botol beling hati-hati. Iya. Botol beling bukan plastik ini. Ada berapa ruang kosong yang bisa ditempatin? Ada 3, ya kan? 3 di mana 2-nya ini udah ada elektronnya si karbon, satunya kopong, kosong melompong gitu ya. Nah, sedangkan kita punya 4 atom hidrogen di sini. Atom hidrogennya ada 4. Ya, ada 4 atom hidrogen di sini. Dimana satu atom hidrogen ini kalau kita runut gitu ya, kan elektron valensinya 1 gitu ya. Elektron valensinya 1. Nah, sekarang supaya dia stabil, dia berikatan. Nah, ternyata karena temannya dia karena dia dia non logam dan di sini tersedia hanya non logam yaitu adalah karbon, berarti otomatis harus berikatan kovalen. Maka akan ada kalau nggak ikutin kaidah duplet ataupun oktet. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya, ini kira-kira mau jadi berapa supaya stabil? Oktet apa duplet? Nah, maka ya ini mau nggak mau jadi duplet gitu ya, karena kalau oktet kan harus jadi 8 belakang ininya elektron valensinya. Sedangkan ini kan di kulit pertama paling mentok kan 2 gitu ya berdasarkan si Bohr itu. Maka ini berarti butuh 1 elektron. Butuh 1 elektron dari atom karbon. Pertanyaannya adalah apakah yang di kotak-kotak ini cukup untuk menyediakan kebutuhan 4 elektron dari 4 atom hidrogen yang lagi ngantri nih ceritanya. Gitu. Kira-kira ini ruangannya cukup enggak?
Kan ini ada lagi antri nih sebelum masuk nih. Nah, kira-kira ruangannya cukup enggak? H-nya ada 4. Kemudian H-nya ini ada butuh 1 elektron masing-masing. Nah, berarti pertanyaannya adalah ini cukup nggak kira-kira? Bagian sini. Ayo, kira-kira cukup nggak tempatnya? Cukup, Kak. Kan tempatnya 4. Tempatnya 4. Hanya 4. Tempatnya 4 dari mana? Kan cuman kan gini, butuh 1 elektron dari atom karbon. Berarti kan harus temenan sama karbon dong. Ya kan? Nah, tapi sementara di sini yang kalau kita masukin cukup nggak? Oh, Enggak. enggak. Kalau harus Nah, temenan enggak sama cukup. karbon Nah, enggak ada. benar, karena di sini kalau kita masukin, yang baru kita masukin tuh bisanya cuma di sini sama di sini doang. Bener nggak? Ya, di tempat sini sama tempat ini. Kalau mau masuk ke sini udah penuh gitu kan. Sedangkan kalau di sini kalau mau masuk kagak ada atom karbonnya. Nah, maka dari itulah supaya dia menjadi ada atom karbonnya gitu ya, jadi atom karbonnya, maka akan perlu yang namanya keadaan tereksitasi. Ini kalau keadaan normal gitu ya. Ini kalau keadaan normal nih. Gitu ya. Ini kalau keadaan normal. Maka dia akan membentuk ini dalam kondisi normal. Nah, dalam kondisi normal. Maka dia harus eksitasi alias aneh gitu ya. Keadaan tereksitasi. Tereksitasi. Eksitasi itu adalah sebenarnya atom elektronnya tetap benar sama gitu ya. Nah, jadi dari sini dia mengalami eksitasi dengan cara yang dimana si ini elektron yang ini nih, elektron yang ini pindah dia ke sini, gitu ya. Nah, dengan begitu berarti sekarang kita punya ada masih sama ya. Oke. Kemudian ini ada 2. Nah, ini kita bikin S aja, blok S sama blok P aja, nggak usah sampai ada angka 2-nya gitu ya. Oke. Atau 2P 2S aja tanpa angka 2 ininya. Oke. Ya sebenarnya juga nggak apa-apa sih. 2S 2P gitu ya. Nah, ini 2S1 2P3. Tapi dalam keadaan tereksitasi, yang dimana keadaan tereksitasinya tuh 1 2 3 4. Tetap sama 4 elektron. Gitu ya. 4. Jadi kalau secara elektronnya sekarang berarti sekarang kalau hidrogen ini ada 4 dan punya masing-masing butuh 1 elektron, sekarang udah cukup belum tempatnya? Ya, kira-kira sekarang tempatnya udah cukup belum yang di sini? Udah kan? Nah, alhasil kalau udah cukup, ya tinggal masuk aja nih si atom hidrogennya ke sini masing-masing. Nah, yang satu masuk ke sini gitu ya, yang kedua masuk ke sini gitu, yang kemudian yang ketiga itu masuk ke sini, kemudian yang keempat tuh masuk ke sini. Sehingga apa ya? Sehingga bentuknya atau kalau misalnya digambarkan ulang lagi gitu ya, digambar ulang lagi, maka ini nanti ini blok S sama blok P aja saya tulisnya gitu ya. Maka akan menjadi seperti ini gitu ya. 1 2 3 4. Nah, ini punya si atom hidrogen 1 2, atom hidrogen yang kedua, atom hidrogen yang ketiga, dan elektron atom hidrogen yang keempat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di sini blok S-nya cuman ada 1 dan sudah terisi penuh di sini. Nah, makanya ini namanya adalah hibridisasi. S-nya 1, P-nya berapa kotak yang terpenuhi? 3. Makanya ini namanya adalah teori hibridisasi sp3 gitu ya. Hibridisasi sp3, S1, P-nya ada 3 kotak tuh penuh gitu ya. Nah, makanya biasanya kalau misalnya kalau kita gambar berarti sp3 pada umumnya apa? Dia punya ikatan tunggal semua.
gitu ya. Di pinggir kiri ini ikatan tunggal semua. Nah, sedangkan kalau semisal kita punya kita gambar bikin width dulu. Misalnya ada ikatan apa ya enaknya? Nah, kalau semisal kita bikin daripada ada ikatan rangkap gitu ya, ada CH2 gitu ya, ada CH2, terus ada ikatan rangkap di sini, ada C gitu ya, kemudian seperti ini, gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah, wait, bentar ya, sorry, ada kendala. Bentar ya, oke, mungkin izin pause dulu ya, ada kendala nih di rumah, sorry, wait bentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini CH2 gitu ya, C, kemudian ini ada sesuatu, misalkan ini ada sesuatu gitu ya, tapi kita mau fokus ke si C-nya dulu nih gitu ya, ke si C yang ada di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan ini, misalkan ditanya, misalkan kita punya bahwasanya ini atom pusatnya adalah si C-nya itu sendiri, atom pusatnya adalah yang C. Terus habis itu di sini pasangan elektron ikatannya ada berapa? Kemudian pasangan elektron bebasnya itu ada berapa? Boleh dibantu? Kira-kira pasangan elektron bebasnya ada berapa? Pasangan elektron ikatannya ada berapa? Ayo, kira-kira pasangan elektron yang berikatan ada berapa? Pasangan elektron bebasnya ada berapa? Ada berapa? Ada 3 ya, ada 3. Yang mana aja tuh? Nah, ini terhitung 1, 2 gitu ya, mungkin saya bulatkan aja 1, 2, 3 ya. Kenapa? Makanya jawabannya 3. Sedangkan PEB-nya ini nggak dihitung bolak-balik ya? enggak. Karena kan ini hitungannya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Kan satu ikatan gitu. Satu ikatan kovalen gitu ya, satu ikatan rangkap. Nah, cuman rangkapnya rangkap 2, yang dimana dia ikatannya cuma biasanya harusnya pakai 1 elektron, dia ini pakai 2 elektron sekaligus. Dan ini PB-nya tuh 0. Maka di sini kalau kita bikin adalah AX3E0 itu adalah trigonal datar. Ya, trigonal datar. Yang dimana kalau kita balik lagi ke atas, trigonal datar tuh SP berapa? SP1, SP2, atau SP3? Nah, SP2 ya. Makanya ini kalau misalnya ada 3 gitu ya. Kalau misalnya kalau kita lihat nih di sini ada 3 ya, maka dia SP2. Kalau dia di sini ada 4, itu SP3. Nah, kalau kita compare lagi, nah ini sebenarnya kurang lebih sama ya caranya dengan ada yang di sini gitu. Nah, oke. Terus kalau kita lanjutin lagi, misal di sini ada bahas C, kemudian di sini ada ikatan rangkap 3 gitu ya, sama ikatan ini, kemudian ini ada dengan sesuatu yang lain dan sesuatu yang lain. Kalau kita anggap bahwasanya ini adalah atom pusatnya, ya, atom pusatnya ini adalah C gitu ya. Kemudian ini PEI-nya berapa, PEB-nya berapa? Itu dulu. PEI-nya 2, PEB-nya 0. Nah, 2-nya itu dari mana aja? 1, 2 gitu. Ya. Ini AX2E0 yang dimana ini adalah linear. Ya. Nah, ini berarti kalau kita lihat daripada atasnya lagi, patokannya adalah dia bentuknya adalah SP. Nah, jadi kalau kita runtut bahwasanya gitu ya, kalau semisal
atom pusat, kita bahas atom C ya, karena ini biasanya rata-rata atom C gitu ya. Atom pusat yang dimana nanti akan ada 3 pasangan atau 2 ini ya, terutama ada 4 PEI gitu ya. Bentar ya, sorry. Oh udah, oke. Nah, kalau misalnya ada 4 ikatan seperti ini gitu ya, ada 4 ikatan seperti ini, dia maka termasuk 4 ikatan gitu ya, PI terutama, maka bisa kita katakan dia punya hibridisasi adalah sp3. Kemudian kalau misalnya dia 3 ikatan gitu ya, kalau dalam konteks PI-nya, maka dia nanti hibridasinya adalah sp2 gitu ya. Kemudian ini adalah 2 ikatan, ini PEI gitu ya, maka dia SP. Makanya kalau misalnya kita lanjutkan lagi gitu ya, kalau mungkin kita bahas salah satu gitu ya, salah satu daripada si siapa, mungkin hibridisasinya mungkin boleh dulu bentar. Oke. Nah, misalkan contohnya mungkin dulu bentar. Saya buka pen dulu yang lain untuk menghapus jawabannya. Oke. Nah, di sini ada senyawa gitu ya. Kalau misalnya begini, ini contohnya gitu ya. Contoh soalnya bahwasanya ini adalah ada soal seperti ini. Nah, yang ditanya kira-kira si hibridisasinya apa? Soal hibridisasi ini di sini. Nah, hibridisasi. Nah, kalau semisal kita lihat, nah saya mau nanya, untuk yang A itu bahas yang ini nih. Kira-kira SP berapa? Itu. Yang kemudian yang kedua di sini ada B-nya di sini, ini SP berapa? Kemudian untuk C di sini, P ini SP berapa, kemudian D yang ada di sini nih, nah ini SP berapa? Ayo, dimulai dari yang A dulu, kira-kira SP berapa dia? Ya, kira-kira SP berapa? Ini kalau dijabarkan, nah harus dijabarin dulu nih. Ini set ada ketemu ini gitu ya. Kemudian di sini ada H, ini H gitu ya. Kemudian ada sesuatu di bawahnya. Berarti kira-kira ini hibridisasinya SP berapa? SP1, SP2 atau SP3? Ayo. Kira-kira SP berapa? Sorry nggak kedengeran atau mungkin boleh diketik, nggak apa-apa deh kalau emang bisa diketik. Coba. Ini SP3 ya, SP3 karena apa? Karena dia punya 4 pasangan elektron ikatan gitu ya. Atau 4 domain elektron secara in totalnya gitu. Makanya dia termasuk ke tetrahedral atau alias SP3. Jadi H2 di sini jangan kalau kali, dan makanya kenapa saya tidak bisa menjamin bahwasanya lihat garis, enggak, tapi lihat berapa banyak ikatannya gitu ya. Karena kalau emang cuman garis doang ya ini cuma 2 garis, harusnya berarti SP2 dong kan gitu. Tapi ternyata maksudnya SP, tapi ini SP3. Nah, kalau yang ini C gitu ya. Nah, sesuatu, kemudian di sini ada sesuatu, kemudian di sini rangkap. Nah, sesuatu. Nah, berarti pertanyaannya adalah di sini C yang ada di sini. Ini pasti ada atom karbon ya. Jadi nanti jangan bingung ketika kalau untuk rantai lurus begini, rantainya begini, ini berarti bahas ikatan karbon. Boleh ada senyawa karbon di sini. Ini ada C, 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 C gitu ya. Nah, jadi nggak usah bingung. Biasanya nanti ketika menulis senyawa organik tuh biasanya cuma disingkat begini, biar nggak kalau kebanyakan huruf C-nya gitu. Nah, ini kira-kira hibridisasi apa nih? SP2 ya, SP2 karena dia cuma ada 3 ya. Nah, terus kalau yang hijau, kalau kita runtut lagi berarti C, H bawahnya itu ada H gitu ya.
H-nya kan ini bercabang, kemudian di sini ada AH, kemudian di sebelah kanannya itu ada lanjut lagi, dan di sebelah kirinya ada lanjut lagi sesuatu. Nah, kira-kira berarti ini hibridisasi apa? sp3, betul. Terus kemudian kalau D, ini C, H, terus tiganya itu pinggir, nggak tahu ada apa gitu intinya. Berarti ini SP. Dan selesai seperti itu. Jadi untuk SP2, SP3 sama SP tinggal kita lihat berapa banyak ikatannya gitu. Ya, oke. Sampai mungkin sampai sini dulu aja kali ya untuk materinya. Untuk KB1 dulu ya, KB2 mungkin karena ini nanti kalau misalnya ini dibikin ya, misalnya kita lanjutkan lagi bahwasanya ini rumus molekulnya kalau digabung gitu ya, rumus molekulnya apa? Rumus molekulnya adalah C-nya 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Kemudian H-nya itu ada 3 5 7 9 10 11 12. Terus ada O-nya 1. Nah, C8H12O ya. Ini adalah rumus molekulnya. Yang dimana ini rumusnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti mungkin selanjutnya mungkin 2 minggu lagi mungkin kita masuk ke bagian terkait dengan tata nama senyawa organik secara umum. Tapi di sini tata senyawa organiknya masih dasar banget ya. Hidrokarbon ya, alkana, alkena, alkuna ya, kemudian alkohol sampai dengan yang mungkin ada beberapa yang gabungan gitu. Ya, oke. So sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Aman? Oke, ada. Mungkin atau Mas Abdul atau ini ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau misalnya mau ditanya, mungkin saya kasih waktu berapa menit lagi. Mas Abdul, Mbak Firda, Mbak Aisyah, Mbak Sri, Mbak Rosa, sama Mbak Cecilia. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apakah so far sejauh ini aman? Atau mungkin yang tadi ada yang masih kurang jelas? Aman, oke. Yang lain? Aman juga? Oke. Nah, nanti kalau misalnya emang mungkin ada yang mungkin kan nanti review mungkin bisa lihat dibaca di bukunya lagi, di BMP-nya lagi untuk modul 1 KB1 ya. Sama mungkin kalau mau review cek replay Gmeet-nya nanti tinggal cek di link di deskripsi aja. Oke, so dengan begitu mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Mungkin mohon maaf ya kalau emang misalnya agak tadi sedikit terkendala karena ya ada kendala, ada sesuatu lah ya tidak bisa dikendalikan gitu ya. Oke. So saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah join Meet kali ini gitu ya, pada awal bulan Maret ya, 1 bulan lagi udah menuju tuton gitu ya, udah mulai aktivitas belajar lagi di tanggal 14 April. Nah dengan begitu juga apa sih namanya, udah hari 1 puasa ya. Gimana puasanya, aman? Oke, aman ya, semoga aman. Nah dengan begitu saya ucapkan terima kasih yang sudah join ya, baik yang udah dari awal sampai akhir mengikuti ataupun yang mungkin baru join di pertengahan ataupun mungkin yang tadi di pertengahan udah out gitu ya karena urusan tertentu.
Dan dengan begitu saya tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ini ya. Nanti tinggal kalau emang misalnya ada pertanyaan bisa di chat di kolom komentar di YouTube ataupun mungkin mau di WA, di grup WA bisa diskusi, nggak apa-apa. Nah dengan begitu saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.